Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi 'alal huda wal kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usfikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang indah selain kata syukur alhamdulillah, karena dengan sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sementara banyak saudara-saudara kita berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Ini patut kita syukuri. Yang kedua, nikmat iman dan Islam. Berapa banyak orang yang mengaku Islam namun tidak beriman. Contohnya pada hari Idul Adha ini kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah muakkadah, yaitu sholat sunnah Idul Adha. Namun berapa banyak juga yang senang di rumah ataupun anteng-anteng di rumah. Begitupun juga dengan syukur nikmat panjang umur dan nikmat sempat. Karena nikmat kesempatan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan dari junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau akan mendapatkan pertolongan berupa syafaatul uzma yaumil mahsyar nanti, ya rabbal alamin. Dan lewat majlis yang mulia ini pula, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan juga para kaum muslimin muslimat senantiasa meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena predikat takwa hanya dimiliki oleh orang-orang yang mulia dan nanti ditempatkan di tempat yang mulia hingga bertemu dengan zat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini seluruh umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha, di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji kemarin telah wukuf di padang Arafah, dan hari ini dilanjutkan dengan Zumratul Aqabah di Mina. Kita yang tidak berangkat ibadah haji, ada amalan-amalan yang sangat istimewa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tercermin dalam syariat Islam, di mana syariat Islam ini yang paling tua, yaitu Idul Adha, hari raya kurban. Dimulai dengan fase kenabian Nabi Allah Adam alaihi salam, lewat Habil dan Qabil. Dilanjutkan dengan kenabian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, lewat Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam. Namun perlu dicatat para bapak hadirin dan ibu hadirat yang dirahmati Allah, sungguh ini merupakan tarbiyah, pelajaran buat kita, di mana Nabi Allah Ibrahim yang menginginkan anak selama 83 tahun, namun baru diberikan keturunan oleh Allah dalam usia 83 tahun itu pula. Sungguh ini luar biasa. Ini bukti taatan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menginjak usia 13 sampai 16 tahun, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang saat itu berumur 16 tahun, yang sudah bekerja membantu orang tuanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni adbahuka, aku," kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, "menyembelihmu." Di sini orang tua mana yang tega kalau bukan karena ketaatan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi Nabi Allah Ibrahim berkata kepada anaknya, "Fandur maza taro." Maka pikirkanlah dulu wahai anakku. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keteguhan hatinya berkata kepada anaknya, apa jawab anaknya? "Ya abadi, wahai bapakku, if'al ma tu'mar." Lakukanlah kalau memang itu perintah Allah. Ini bukti kesolehan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Andai kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam doanya bukan Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikan keturunan kami, keturunanku, anak-anak yang soleh. Kalau dia minta anak yang pintar, mungkin Nabi Ismail berkata, "Kenapa tidak engkau saja wahai ayahku? Kan engkau lebih tua, sudah tua renta. Kenapa mesti aku yang lebih muda, lebih gagah?" Ini jawaban orang-orang yang cerdik pandai. Namun karena permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta keturunannya anak yang soleh, maka jawabnya Nabi Ismail alaihissalam, "Ya abadi, wahai bapakku, if'al ma tu'mar." Lakukanlah kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Kata Nabi Allah Ibrahim Ismail alaihissalam, "Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Ini fase yang kedua. Lalu fase yang ketiga, di zaman Nabi
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Quran, surahnya sangat pendek seperti yang di atas telah saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, ini Allah berbicara kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wahai Muhammad, telah aku berikan kenikmatan yang begitu luas, begitu besar, Al-Kautsar. Al-Kautsar bimana khair katsir di dunia wal akhirah. Kenikmatan yang begitu banyak dari dunia sampai akhirat. Lalu kata Allah, kalau memang aku sudah berikan kenikmatan yang begitu banyak, tanda syukurnya fasolli, maka sholatlah li rabbika, atas nama Tuhanmu. Jadi sholatnya bukan karena nggak enak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita ini semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhar, ayat lanjutan tersebut, wanhar, kita disuruh berkurban. Maka beruntung bagi orang-orang yang saat ini mendapatkan rizki yang berlimpah, lalu ia menggelontorkan uangnya untuk membeli kurban berupa hewan ekor kambing ataupun sapi. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya kurban adalah mengalirkan darah lewat kurban, baik sapi maupun kambing. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana kalau saat ini kita tidak diberi kemampuan, tidak diberi kecukupan untuk melaksanakan kurban? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berinfak, bersedekah, berjariah. Karena apa para bapak ibu hadirin sekalian? Penyesalan orang yang meninggal dunia bukan karena ia belum menunaikan ibadah haji, bukan karena ia tidak berkurban, tapi ketika ia mempunyai uang, dia tidak mau bersedekah. Dia itu menyesal. Di mana di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbil laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Orang yang meninggal dunia minta dikembaliin lagi sama Allah. Buat apa para ibu, para hadirin sekalian? Untuk bersedekah. Maka kesempatan yang baik ini, dan kalau kita lihat Masjid Jami Al-Ikhlas masih banyak membutuhkan uluran tangan para donatur yang mendonasikan uangnya untuk pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas. Terlebih saat ini sedang mengerjakan proses finishing bagian dalam lantai 1 dan lantai 2. Ini kesempatan kita di bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, ketika kita menginfakkan sedekah untuk Masjid Jami Al-Ikhlas, maka Allah akan memuliakan kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah Allah, masjidkah, musallakah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan bangunan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para bapak, para ibu hadirin hadirat, khutbah yang singkat ini kita semua senantiasa mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله عن الباقي الخلفاء الراشدين سادة أبي بكر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا كافي المهمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.